Hai semuanya, gimana kabar kalian? Selamat pagi, welcome back di segmen analisa pagi ya. Di video kali ini kita akan mengulas untuk news dan juga pergerakan dari market Bitcoin, teman-teman. Hari ini tanggal 30 Januari 2023. Kita akan mulai dulu dari pembahasan news yang ada di market. Bitcoin naik ya hari ini ke 23.700, which is baik sekali. Dan saat ini target daripada analisa di Cointelegraph ini adalah 24.000, teman-teman. Kita akan lihat seperti apa ulasannya. Saat ini Bitcoin masih dalam kondisi yang strong ya. Ternyata di weekend ini Bitcoin sebelumnya bergerak di kisaran harga 23.000 dan saat ini sudah berhasil naik sekitar $700 ya, naiknya sampai 23.700. Dan ternyata di level tersebut kita ada beberapa area resistance, teman-teman. Yang pertama, yang level 23.000 ini sudah berhasil ditembus ya, dan Bitcoin bisa sustain berada di atas. Namun kita masih punya target yang lebih mungkin lagi dicapai, yaitu di kisaran 25.000, teman-teman. 25.000 ada beberapa level resistance yang paling tinggi, yang paling kuat di level tersebut. Apakah Bitcoin bakalan bisa naik sampai area 25.000? Jadi untuk pergerakan so far kita lihat Bitcoin masih cukup strong, meskipun sebenarnya dalam kondisi saat ini kita berada dalam uh, weekend ya, di fase weekend, tapi masih bisa dikerek naik. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini di analisanya dari RSI sendiri menunjukkan sebuah divergence, meskipun pergerakan Bitcoin masih cenderung naik. Artinya adalah kita masih bisa melihat Bitcoin growth ya, harganya naik, tapi kita harus mewaspadai karena divergence ini suatu hari bakalan menunjukkan efeknya, teman-teman. Jadi, event Bitcoin naik, sementara sih tren yang paling bakalan membahayakan lah buat buat para investor adalah ketika dia mengalami tren penurunan. Untuk target ini ya 25.200. Kalau kita mengacu dengan analisa ini, dia menggunakan support resistance sederhana dan tambahan indikator RSI. Terus LTC juga dalam posisi yang cukup menarik ya, bahkan LTC lebih baik daripada Bitcoin kalau menurut aku secara tren. LTC tidak menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat buruk, teman-teman, bahkan dia bergerak cukup impulsif. Ini dia menggunakan indikator MA 60 dan juga MA 220 ya. Jadi dari indikator ini menunjukkan memang posisi dari LTC, Litecoin ini cenderung lebih impulsif dalam hal penguatan. Bahkan kemarin ketika dia mengalami koreksi pun masih dalam tren yang cukup kuat, teman-teman. Kalau dilihat dari analisa ini sebenarnya LTC udah break beberapa level psikologi. Mungkin yang paling dekat dia mungkin bisa mengarah ke level psikologi 100 which is sebenarnya LTC udah bebas hambatan untuk naik ya. Target mungkin yang lebih tinggi itu bisa di kisaran ya $100 realistis lah buat LTC, karena so far dia udah break beberapa level resistance yang kuat, teman-teman. Terus dari analisa yang lain ini dari Avalanche ya. Avalanche sendiri dia udah break juga level resistance yang cukup kuat di sini, trendline ini. Dan sekarang posisi Avalanche cenderung lebih lebih better lagi daripada Bitcoin juga ya. Jadi Avalanche salah satu yang mungkin menarik buat teman-teman pantau. So far dia berada di posisi $20.000 dan untuk targetnya di sini sih nggak jauh-jauh, mungkin bisa sampai ke 30. Tapi itu naiknya udah lumayan. Terus APT, teman-teman, Aptos ya, Aptos yang belakangan ini memang benar-benar booming. Aptos naik sangat tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita lihat dari beberapa indikator menunjukkan sebenarnya Aptos sudah terjadi pelemahan yang namanya bearish divergence. Tapi so far trennya masih cukup kuat. Kita tunggu terjadi posisi koreksi lah terhadap Aptos. Kalau menurut aku sekarang udah terlalu telat buat FOMO ya. Kalau dari FTM ya, FTM posisinya masih cukup baik juga. Dia udah break dari trend line di sini, dan posisi break ini berarti bisa mengindikasikan bahwa FTM kecenderungannya masih dalam tren kuat dalam hal bullish. Di sini dipatok target di 0,5 dolar. Jadi itu beberapa analisa ya untuk koin. Terus dari dari pemberitaan yang lain ini ada hacker dari Korea Utara yang saat ini melakukan
pembersihan, nah, pencuci uang teman-teman, 27 million US dollar. ETH from Harmony Bridge Attack. Ini ada penyerangan ya dari Harmony ataupun di belakangnya Harmony. Jadi yang diserang ya One, Harmony One. Kemudian saat ini para hacker ini melanjutkan pencurian uangnya ya. Dan ini sebenarnya kejadiannya udah di 2022 teman-teman. Melihat dari data on-chain sebenarnya ada perbedaan transfer untuk beberapa exchange ya, dan di note oleh Zach XBT di Twitter. eh, Thread ini tanpa kesimpulan teman-teman, which is sebenarnya platform ini sebenarnya masih sangat sangat ambigu gimana nih kasus pencurian uangnya. Jadi ya ini adalah laporan daripada XBT di mana dia mengatakan ada sekitar 11.000 Ethereum ya yang diambil yang dari Harmony Bridge. Nah, terus ternyata si hacker ini melakukan transfer ke 6 wallet berbeda. Which is kalau udah seperti ini bakalan sangat sulit buat dilacak. Jadi karena ya siapapun yang melacak itu harus fokus sama 6 address ini. Dan dilaporkan oleh FBI mengkonfirmasi Lazaro Group ya dan juga FPT 38 sebagai kriminal di belakang dari pencucian uang ini atau pencurian uang ini, teman-teman. Tapi masih masih butuh untuk diinvestigasi lebih lanjut karena yang namanya kasus hacking ini kan sangat-sangat ya sangat-sangat meresahkan nih. Jadi ya so far dari pemberitaan ini sebenarnya kita harus berhati-hati ya. Di market crypto itu nggak ada yang totally aman, teman-teman, karena yang namanya hacking itu bisa aja terjadi karena bisa exchange-nya yang dihack, bisa bridge-nya yang dihack, bisa juga mungkin kalau kita salah menyimpan wallet itu di hot wallet terutama ya, itu bisa kena dusting attack. Jadi banyak sekali macam-macam pencurian di dunia kripto dan nggak ada satupun yang sangat-sangat aman dan bisa lolos dari yang namanya hacker teman-teman. Jadi hati-hati buat teman-teman yang invest. Terus juga ini berita dari Yuga Lab co-founder ya yang melakukan eh, keluar dari ya keluar karena masalah kesehatan sepertinya. Yuga Lab ini adalah salah satu founder atau pengembang proyek dari Bored Ape ya. Teman-teman tahu ini NFT yang paling populer saat ini. Bahkan kemarin para artis itu belinya Bored Ape ya. Sekarang Yuga Lab sendiri, Yuga Lab co-foundernya itu memutuskan untuk eh, libur dulu nih, libur dulu. Dia berharap bisa cepat recover dan kembali bekerja nanti. Jadi sementara dia keluar ini dengan alasan medis teman-teman. Jadi ya kita akan lihat seperti apa nanti. Tapi kalau yang menurutku sih board app masih bakalan tetap tetap ya tetap meyakinkan lah untuk tahun-tahun ke depan. Sepertinya begitu. Meskipun sekarang sebenarnya banyak NFT yang akhirnya nggak laku ya, terutama dari kelas bawah. Tapi kan board app ini ya dia dimiliki oleh para para orang-orang kaya, teman-teman. Ini adalah kayak komunitas gitu ya, dimana yang punya NFT itu bisa join sama komunitas mereka. Jadi sekarang mungkin nggak akan terlalu berpengaruh banyak sih. Terus dari yang lain ini aku ambil vote daripada Telonius. Telonius itu mereka bikin vote. Ternyata dari kesimpulannya ini banyak orang yang yakin bahwa Bitcoin masih bisa naik sampai di atas 24.000 teman-teman. Ini votingnya sekitar 36% ya. Dan beberapa orang juga masih percaya bahwa Bitcoin masih bisa turun di bawah dari 18.000. Oke, ini prediksi di Januari 2023. So far yang terrealisasi ternyata Bitcoin bisa bisa aja naik sampai 24.000 setidaknya yang voting yang 15 ini. Jadi so far memang kondisi dari market sekarang ternyata para investor masih cukup merata ya untuk penglihatan mereka terhadap market di 2023 ini. Masih mixed lah bisa dibilang. Belum semuanya sepakat bahwa Bitcoin ini bisa rally. Masih banyak juga yang percaya bahwa Bitcoin kecenderungannya bakalan turun. Jadi ya Bitcoin naik hari ini
Terus ada berita lagi, ini berita yang lama sih sebenarnya. Ya udah beberapa hari terakhir sih. Rusia melakukan ban ya untuk crypto mining di negara mereka dengan alasan kesehatan, energi ya karena merusak yang namanya lingkungan teman-teman. Ini beritanya. Terus untuk event hari ini hari Senin nggak ada ya. Eventnya baru ada di hari Selasa tanggal 31 itu untuk indeks manajer pembelian dari China dan juga indeks kepercayaan konsumen untuk Amerika Serikat. Ya mungkin nggak akan terlalu berpengaruh. Dan event yang paling hot adalah di hari Kamisnya. Itu ada FOMC meeting. Oke, dari segi kalender ekonomi hari ini itu nggak akan terlalu banyak. Mungkin pergerakan market juga akan cenderung slow, guys. Oke, gimana untuk pergerakan dari market Bitcoin? Teman-teman, hari ini Bitcoin masih dalam tren yang kuat. Hanya saja saya sedikit hati-hati ya buat teman-teman. Saya wanti-wanti karena volumenya kemarin itu sangat kecil. Takutnya pergerakan pergerakan dari Bitcoin kemarin itu adalah manipulasi yang cukup nyata. Karena kalau kita merujuk sama volume, saya tuh sangat percaya sama volume ya. Ketika harganya naik, tapi volumenya berangsur-angsur turun, itu udah menjadi indikasi bahwa makin dikit orang yang ikut, guys. Makin dikit orang yang ikut, maka orang yang menampung kekuatan beban daripada kenaikan harga itu akan semakin sedikit. Artinya power mereka dalam menahan harga akan cenderung sedikit ya. Makanya kita harus hati-hati dalam kondisi ini. Kita lebih banyak wait and see sepertinya untuk yang namanya FOMC nanti di hari Kamis. Sepertinya ini bakalan jadi beberapa hari yang sangat-sangat penting untuk kita lihat ya. Karena pasca Bitcoin ini breakout daripada pola falling wedge di sini, memang kecenderungan market itu dalam kondisi strong bullish guys dalam beberapa waktu. Bahkan dalam semingguan terakhir Bitcoin masih sering spike. Kayak kemarin kan kita dapat spike nih agak tinggi. Di sini juga masih ada spike. Nah, kita bakalan dapat closing time frame weekly untuk hari ini. Biasanya closing time frame weekly ini agak drama. Jadi kalau kita lihat dari posisi saat ini, kalau Bitcoin closing di atas dari 23.000 ya 23.500, 23.800 di harga saat ini tandanya udah positif sekali teman-teman. Jadi ya kenaikan di harga saat ini itu udah positif dan kita masih punya level resistance yang sangat kuat yaitu di kisaran $25. 25.000. 25.000 ini adalah level resistance yang dibentuk sama EMA 200. EMA 200 biasanya bisa menjadi tren konfirmasi ya. Jadi ini kita target terdekat lah 25.000. Meskipun dari Telo tadi bilang bukan dari Telo, dari news yang ini ya dari Cointelegraph itu mengatakan target Bitcoin itu di kisaran 20 berapa tadi tuh 25.000 ya 25.200 itu adalah target mereka dan saya sendiri juga cukup yakin kalau Bitcoin mungkin masih bisa menyentuh area tersebut. Jadi area tersebut ternyata didasarkan sama posisi dari EMA 200 teman-teman. Jadi itu level yang bisa kita note saat ini. Let's say Bitcoin bakalan naik sampai level 25.000 ya itu hal yang wajar. Tapi Bitcoin tentunya harus kita lihat apakah dia berhasil menembus area tersebut atau justru bakalan mengalami rejection di area tersebut teman-teman. Jadi trennya udah semakin tipis ya, margin keuntungan mungkin makin tipis. Jadi kalau saya sih melihatnya lebih hati-hati aja untuk posisi saat ini. Kalau dari time frame daily so far so good lah. Dari weekly itu tadi belum terlihat tanda penurunan yang cukup signifikan. Nah, ini dari time frame 4 jam, teman-teman. Kalau dari time frame 4 jam, Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah channel, ascending channel. Bahkan ini udah mulai muncul rejection ya di resistance di sini. Artinya apa? Artinya adalah ada potensi buat koreksi dulu untuk pagi ini. Tapi kalau trennya masih cukup kuat, ya bisa aja Bitcoin kembali melanjutkan tren penguatan sampai $25. Jadi $25 ini marginnya cukup tipis. Kalau kita lihat dari sini tarik berarti naiknya masih bisa sekitar 4% aja
Setelah itu kalau Bitcoin bakalan koreksi atau gimana-gimana, ya itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau menurut aku sendiri sih gitu aja. Bitcoin masih masih terbuka peluangnya buat naik ke 25.000. Hanya saja kita harus hati-hati, jangan FOMO di harga 25.000. Ya, di 25.000 itu bakalan dapat rejection, teman-teman. Kenapa? Karena ya tadi, karena ada MA200 di sana yang bakalan menjadi resistance yang sangat kuat buat Bitcoin. Selain itu, 25.200 itu juga menjadi level resistance yang pernah menahan Bitcoin di Agustus 2022. Ini Bitcoin pernah naik ya ke level tersebut, naik ke sini kemudian terreject. Apa yang terjadi? Bitcoin bikin bottom baru, guys. Jadi kalau kita merujuk sama histori yang pernah terjadi, ingatan di 25.000 ini sangat kuat. Bitcoin punya trauma ibaratnya di level tersebut. Kalau Bitcoinnya reject di area tersebut, maka kita harus membuka peluang bahwa Bitcoin bisa berpeluang buat mengalami tren penurunan. Mungkin kesempatannya waktu itu bakalan, kalau let's say the Fed nggak hawkish ya, mungkin aja Bitcoin bakalan spike naik sampai area tersebut, teman-teman. Kemudian setelah beritanya udah nggak terlalu banyak lagi, karena dari the Fed udah mulai melunak, ya kemudian setelah kenaikan tentunya akan ada koreksi. Jadi kalau saya melihatnya gitu sih, masih menunggu kapan Bitcoin bakalan koreksi. Jadi gimana menurut teman-teman, kalau ada yang FOMO, hati-hati FOMO, jangan lupa pasang stop loss. Kalau trading, karena ini beberapa indikator udah menunjukkan terjadi divergence, takutnya teman-teman malah terjebak, guys. Jadi kalau dari indikator Loken, kemarin kita sempat bahas ya, indikator Loken ada sedikit penurunan dari smart money. Ternyata kemarin kembali di pom-pom lagi nih, lagi di pompa naik, guys. Jadi sekarang posisi Bitcoin masih dalam kondisi strong dengan volume yang sebenarnya agak kecil di weekend kemarin. Dan dari RSI sendiri jelas menunjukkan terjadi divergence, bearish divergence. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam kondisi sekarang. Jangan terlalu FOMO lah. Jadi divergence ini bakalan menunjukkan hasilnya nanti ya. Sekarang sih mungkin kelihatan masih kuat, tapi ketika ini udah direspon sama market, market udah mulai nggak bisa naik, nah itu barulah market bakalan koreksi. Jadi kita lihatlah kemana arah dari Bitcoin. Jadi gitu aja untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Indeks dolar juga bakalan bergerak hari ini, terus juga akan ada saham ya, S&P 500, so mungkin pergerakan market akan sedikit mix di hari Senin. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, kasih.